Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi istafa Muhammadan wa isa lisairil alam. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan arsala rahmatan lil anam. Amma ba'du. Kali ini kita bertemu lagi dengan kajian yang masih sama, yaitu tentang bagaimana atau kiat-kiat sukses dalam perspektif Al-Quran. Di sebelah kanan saya sudah ada pemateri atau narasumber, Fadilatul Ustadz Al-Ustadz Ahmad Fauzi Ashari, SPDI MTAI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Bil khair. Baik. Kali ini kita akan membahas tentang tema kiat-kiat sukses dalam perspektif Al-Quran. Tentu banyak dari kalangan santri ataupun murid-murid yang mana dia mempelajari suatu ilmu ini ingin mendapatkan kesuksesan, tidak menutup kemungkinan. Secara universal pasti semuanya ingin menjadi sukses. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan kesuksesan tersebut? Maka mari kita simak pemateri pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Wasahibul Fadilah wal Karomah Al-Ustadz Ahmad Fauzi Ashari, SPDI MTAI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi mu'asyaratil akhyar wa nahana 'an mukhalatatil asyrar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul ghaffar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-akhyar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para hadirin, para santri, para kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kami ingin mencoba untuk memaparkan kiat-kiat sukses dalam perspektif Al-Qur'an. Sebagaimana kita seorang muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam artian kita semua ingin hidup bahagia, hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya kita sebagai orang beriman ini dianjurkan untuk mempunyai planning, mempunyai cita-cita dalam hidup ini. Karena dengan adanya planning, dengan adanya cita-cita, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan apa yang kita harapkan, akan mengabulkan apa yang kita inginkan untuk kebaikan kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kiat sukses untuk kita semua. Tips-tips sukses untuk kita sebagai hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Kita ambil 7 ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. 7 ayat ini adalah kiat sukses bagi kita sebagai hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya patutlah kita menjadi orang sukses, orang berhasil, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang pertama Allah nyatakan, ya ayyuhal muddathir qum, wahai orang yang berselimut,
kum, bangunlah kau. Dalam artian beberapa tafsir termasuk tafsir Raghaibul Quran ini juga menjelaskan untuk kata kum di situ bisa berarti bangkitlah kau. Bangkitlah kau dari tidurmu, bangkitlah kau dari malasmu, bangkitlah kau dari kebodohanmu, bangkitlah kau dari keterbelakanganmu, bangkitlah kau dari kemiskinanmu. Allah menyuruh kita bangkit. Jangan sampai kita terlena dalam keburukan. Jangan sampai kita terlena dalam kemalasan, dalam kebodohan, dan seterusnya. Kita disuruh bangkit oleh Allah. Artinya kita untuk bersungguh-sungguh dalam hidup ini, baik itu dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah maupun menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Kita untuk bangkit meraih apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, menjadi cita-cita kita itu apa di masa yang akan datang. Oleh karenanya ada istilah ulama, man jadda wajada. Nah, ini pasti santri hafal. Siapa yang sungguh-sungguh ia akan mendapatkan apa yang ia tekuni, apa yang ia sunggui. Siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil mendapatkannya, memperolehnya. Nah, ini penting. Dengan kesungguhan inilah mari sama-sama, meskipun kita sudah 1 tahun dalam masa pandemi COVID-19 ini, dari bulan Maret 2020 sampai sekarang Maret 2021. Betul kan? 1 tahun kita sudah mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa pandemi ini. Oleh karenanya mari kita bangkit. Yang perekonomian tahun lalu merosot, perekonomian katakanlah menurun drastis. Begitu pula pendidikan juga menurun. Sekarang ini semuanya pakai online alias daring dan seterusnya, sehingga pendidikan yang tatap muka secara langsung, yang mana guru bisa untuk bukan hanya mengajar tapi juga mendidik, itu tidak bisa terlaksana dalam masalah pandemi ini, dalam masa-masa pandemi ini. Oleh karenanya butuh kita untuk bangkit bersama, butuh kita untuk meraih cita-cita bersama, baik itu dalam masalah perekonomian, dalam masalah pendidikan, dalam masalah kesehatan, dan seterusnya kita harus bangkit. Kita harus lebih baik dari tahun yang lalu, sebagaimana pernah kita nyatakan dalam syuting yang lalu. Dawuhnya atau ucapannya, perkataannya Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbih. Siapa saja yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, dari hari-hari yang kemarin, maka dia orang yang beruntung. Nah, kita raih keberuntungan itu mulai sekarang. Kita harus qum, kata Al-Quran, bangkitlah. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang kedua, untuk menjadi orang sukses, kiat untuk menjadi orang berhasil, fa'andir. Yang kedua adalah maka berilah peringatan. Bagaimana maksudnya? Peringatan mengingatkan diri sendiri utamanya, baru setelah itu bisa mengingatkan orang lain, mengingatkan keluarga kita, istri kita, anak kita, dan seterusnya. Tapi utamanya bagaimana kita mengingatkan diri sendiri, kita bermuhasabah, introspeksi. Apakah yang lalu itu kita banyak kekhilafan, banyak kesalahan, mungkin juga banyak dosa yang kita lakukan. Mari kita introspeksi, kemudian kita perbaiki. Setelah muhasabah, kemudian mu'atabah, bertobat kepada Allah. Ingatkan diri sendiri ini bahwa kita ternyata masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan. Ini penting. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa untuk melihat apa
memperhatikan apa yang harus dilakukan esok hari, punya cita, punya planning, punya harapan yang harus kita capai, yang harus kita raih. Sehingga tatkala kita mampu introspeksi, muhasabah, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang sukses insya Allah. Baru kemudian kita bisa mengingatkan keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara kita, dan seterusnya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam masalah kebaikan, kebenaran, dan nasihat menasihati dalam masalah kesabaran. Oleh karena itu, para santri di Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya ini dan juga kaum muslim muslimat, mari sama-sama kita banyak bermuhasabah, kemudian kita raih keberhasilan, kesuksesan yang harus kita capai sebagaimana Allah anjurkan ini dalam Al-Quran. Kemudian Allah juga berpesan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini istilah saling ingat mengingatkan, saling menjaga, dan seterusnya. Yang ketiga, kiat untuk menjadi sukses adalah warabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu maka agungkanlah. Kenapa? Karena Allah lah yang maha agung. Kita besarkan Allah karena Allah lah yang maha besar. Kita sucikan Allah karena Allah lah yang maha suci. Selama kita berzikir kepada Allah dengan takbir, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan tahlil, dan seterusnya, la ilaha illallah itu yang dinyatakan afdalu dzikri, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan, memberikan rahmatnya kepada kita. Mengapa? Karena mengandalkan otak saja manusia ini tidak mampu, karena otak manusia ini terbatas. Begitu pula mengandalkan kekuatan otot manusia, otot kita juga terbatas. Kita ini makhluk yang kecil dibanding makhluk Allah yang lain yang besar-besar. Ada bumi, ada matahari, ada gunung-gunung, dan seterusnya. Kita nggak ada apa-apanya. Kita ini makhluk Allah yang kecil, yang dhaif, yang banyak kekurangan. Sehingga kita harus menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak zikir kepada Allah. Karena dengan zikir itulah Allah nyatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hadis Rasulullah menyatakan, ketahuilah dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kita sandarkan terus diri kita kepada Allah, maka itu menenteramkan hati kita, sehingga kita jauh dari yang namanya galau. Istilah anak muda sekarang gegana, gelisah, galau, merana. Insya Allah tidak ini. Asalkan kita selalu zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada konsep la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita minta itu kepada Allah. Kita memohon hanya kepada Allah. Kita berzikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat sukses yang keempat Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ini, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, pakaianmu bersihkanlah. Subhanallah. Allah berpesan kepada Rasulullah 1400 tahun yang lalu untuk membersihkan pakaian, dalam artian untuk hidup bersih. Bukan hanya waktu corona saja ini. Rasulullah juga selalu mengajarkan kita hidup bersih. Hadis sahih, Rasulullah menyatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci, membersihkan diri adalah bagian daripada iman. Atharus sahabah menyatakan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan masuk bagian daripada iman.